ada ngobrol yang tidak sehat. Dan seminar kali ini adalah kita mau membahas tentang ngobrol sehat, di mana narasumber nanti adalah Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Polmed ICU Paliatif. Dokter yang sangat kondang sekali, beliau profil beliau sangat terkenal. Beliau adalah sosok yang humble sekali. Bagi seluruh pengunjung yang mau mendengarkan dan yang punya waktu, monggo. Kumpul ini berarti sehat sosial. Ada orang yang fisiknya bagus, nggak stres tapi di rumah terus, itu belum sehat sosial. Ya. Terus harus balance ya, bersosialisasi ya. Yes, betul. Di acara komunitas, di acara PKK, acara apapun lah, ya selalu antusias datang. Itu Kalau sehat misalnya sosial. orangnya sehat tapi hatinya nggak bahagia, nggak happy, cemberut aja gitu, balik mikir-mikir sesuatu Itu akan gimana? mempengaruhi fisiknya nanti. Oh, Ya. seperti itu. Jadi seperti penyakit-penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol, dan itu penyebabnya adalah psikologis pikiran. Oke. Makanya sekarang ada namanya penyakit psikosomatik, ya. Jadi orang itu sehat, dicek sehat semuanya, tapi nggak bisa tidur, ya, gelisah. Ya. Orang yang suka marah-marah, emosional, Nah, siapa ya itu ya? termasuk cerewet, itu gangguan psikologis. Ya itu di samping dokter itu suka marah-marah dong. Mbak, aku pernah baca sama dokter Agus. Iya. Nah, kemudian sehat, kultural. Artinya kita harus bisa berbaur dari daerah mana saja. Ya, dari seluruh Indonesia ini saudara-saudara kita semuanya. Betul. Jadi kalau ada orang kok suka bertengkar, itu tidak sehat. Gak sehat. Ya. Orang minder itu juga Kalau gak sehat. sekarang itu bahasanya nyinyir. Ya, pokok kalau dia banyak musuhnya itu berarti nggak sehat ya. Orang emosional aja nggak sehat. Betul. Yang sehat itu adalah bisa memaafkan, itu sehat. Betul. Ya. Kemudian sehat spiritual. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dia tidak pernah Setuju. mengeluh. Kalau orang sering ngomong aduh nggak bisa, Sambata ya. itu nggak Sabar. mengeluh. Betul. Ya. Sekarang banyak orang mengeluh. Mengeluh. Ya. Dikit-dikit kalau di dikasih rezeki Instagram. sedikit dia mengeluh. Betul. Instagram. Dikasih Facebook. banyak tambah selingkuh. Nah itu. Kemudian sehat lingkungan yang kondusif, yang produktif, bukan Yes. yang provokatif. Makanya hati-hati dengan main WA. Kadang-kadang terprovokatif kita ikut, nggak sehat kita masuk lingkungan yang nggak sehat. Yes. Ya. Jadi hati-hati, boleh main WA, gadget dan tapi yang baik. Ya. Yang sehat, Yang gitu ya. sehat. Ya. Jangan larut dengan komentar yang hoax dan lain sebagainya, nggak sehat. Ya. Ya. Terakhir adalah sehat finansial. Iya itu yang biasanya yang bikin. Sehat finansial itu kalau orang itu sering menolong, sering bersedekah, itu sehat finansial. Sering menolong. Jadi harta itu mah. hidup itu adalah Tolong menolong. Dan kita bisa menjadi manfaat buat orang bukan lain. mengharapkan pemberian orang Yes. lain. Oh. Jadi, orang yang sehat finansial itu, ayo jalan-jalan ke situ, traktir. Iya. Itu sehat. Tapi Kalau kalau yang ya. aku beli ini mau beli itu nggak sehat. Sehat finansial. Tidak Ya. sehat ya. Itu pelit itu. Ya. Ya, oke. Nah itu tadi diskusi tentang sehat sebelum kita Ya. lanjut lagi. Ya. Mungkin nanti dokter akan Sehat, mengupas semuanya Ya. dulu, baru nanti akan boleh ada pertanyaan. Begitu. Gangguan jiwa mulai dari cemas, anxiety, stres sampai bunuh diri, itu banyak sekali. Jadi kenapa? Yang nomor satu adalah bersyukur. Orang kalau bersyukur, alhamdulillah, itu mengeluarkan namanya hormon kebahagiaan. Di situ ada endorfin, serotonin. Endorfin itu menghilangkan nyeri. Jadi kalau orang bersyukur, banyak bersyukur, itu nyerinya hilang. Jadi kalau ada orang masih terasa nyeri, itu berarti dia orangnya pendendam, jengkel, nggak enak, nggak cocok dan lain sebagainya. Itu keluar namanya hormon kortisol, rusak. Itu yang memicu daripada diabetes, kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu dahsyat sekali. Endorfin, serotonin kreatif inovatif, dopamin untuk semangat, oksitosin untuk kasih sayang.
Jadi senyum, berkata yang baik. Kalau misalkan berdebat, dia selalu ngalah. Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Dia selalu terima kasih kalau dikoreksi orang lain. Mama jangan suka marah-marah, kasihan anaknya sudah sekolah sore masih diomel-omeli. Kadang-kadang kalau saya ikut-ikut mah, didik anak itu nggak gampang. Tak terus lambing gitu. Tidak boleh. Nggak boleh. Jadi kita, orang yang hebat itu orang yang mau introspeksi diri, mau terima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Itu orang yang hebat. Tapi kalau orang itu suka mengkritik orang lain, orang itu kotor hatinya. Hatinya perlu didetoks, emotional detox. Tapi kalau hijabers Sidoarjo ini sudah emosinya sudah luar biasa, namanya emotional balance. Ya. Itu rezeki aja yang masuk. Makanya badannya sehat saja. Jadi kalau ada orang jalannya sulit, jalan itu sulit, itu dia bebannya berat. Jalannya tak sulit, apalagi dia suka pegangi lututnya. Ini orang itu banyak musuh. Ya. Lain sama hijabers Sidoarjo, orang nggak ada beban, nothing tulus jadi jalan. Nah, itu jalan yang tidak ada beban, ya. Jadi nothing tulus, ya. Dia kadang-kadang dikritik orang nggak apa-apa, tak maafkan, walafin anin nas, suka memaafkan, ya. Dia nggak gampang sakit hati, nggak gampang baper, nggak, ya. Jadi relax, ya. Orang yang jalannya miring ke kiri, ini orang itu berat pikirannya, bebannya. Karena kortisolnya yang tinggi. Nah ini berat, ya. Padahal kita tahu bahwa hidup itu titipan. Orang yang hebat, orang yang sukses, pasti dia pernah pada titik nol, pernah dijewer sama, pasti. Coba tanya, saya pernah sampai titik nol, ya. Tapi saya bangkit. Jadi bersyukurlah kalau ada orang misalkan ditipu orang, sakit, terus dia gagal, itu dijewer sama Allah. Dia harus cepat berubah. Alhamdulillah. Ditambah astagfirullahaladzim, dia introspeksi diri, mohon pertolongan. Jadi nggak ada kesulitan dalam hidup. Yang sulit adalah dirinya sendiri. Dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilaku. Makanya hijabers Sidoarjo saya harapkan keluarkan kekuatan kita, the power of heart. Hati yang bersih, hati selalu ingat kepada Tuhannya. Tidak selalu ngeyel. Kadang-kadang sama anaknya gini, kamu ada cerita nak, ada mah ini tuh anak ibunya temanku gini, belum selesai ibunya sudah ngomong, gak bisa, kamu gak suka, gak bisa. Kadang-kadang sama anaknya, dulu. Anaknya ngomong, ma itu dulu, ma ini sekarang, dulu. Jadi dia itu selalu, jadi orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang egois itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Ada kemarin seorang ibu bapak datang ke saya, ke rumah saya, Pak Agus, suamiku ini loh, kok beberapa hari ini diem aja, tak ajak bicara, diem aja. Saya cek kepada suaminya, Pak, bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem, apa bapak ini bisu? Enggak Pak Agus, tapi gimana ya, aku baru ngomong sedikit ini sudah diemplok, ngomong diemplok. Wes tak karepmu Bu, pek ngabut. Jadi ada sekarang banyak ibu-ibu ini belum tua, 45 tahun, 50 tahun, sudah sulit jalannya. Bahkan banyak yang Parkinson, ya, nggak bisa jalan. Ternyata semua dipikir, suami dipikir, anak dipikir, komunitas dipikir, PKK dipikir, jadi nggak kuat, ya. Badannya nggak, brain atrophy, otaknya mengkeret sebelum waktunya. Itu mulai banyak sekarang. Saya satu hari itu 3 orang itu kena brain atrophy. Ngapain semua dipikir? Jangan. Berat bebannya. Orang ini terus
Pak Bos ke Singapura, Pak Bos aku second opinion ke Singapura. Oke silakan. Ulang-ulang nggak ada obatnya. Ibu mau sembuh? Mau. Ibu istighfar, obat sama Allah, lakukan perubahan yang baik semua orang. Ngapain dipikir semuanya? Hidup ini tim, komunitas tim, keluarga tim, bekerja tim. Kanker itu bukan penyakit keturunan, penyakit gen. Kalau orang mikir, gennya tertekan. Kalau mikirnya dikurangi, gennya remodeling lagi. Makanya boleh mikir, tapi jangan kepikiran. Ada suami, ada anak, ada teman, ada sahabat, share kan. Orang yang introvert, ada masalah dipikir, itu resikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau cerewet, itu resikonya stroke. Jadi yang bagus itu tengah-tengah saja. Ya, makanya saya melihat saudara-saudara ini, ibu-ibu ini sepintas sudah saya kelihatan bagaimana tipenya. Ya, kelihatan. Karena hati ini muncul di auranya. Ya, hati yang bersih, hati yang memaafkan itu ya. Apalagi detak jantung. Detak jantung orang yang istiqomah, karena hidup itu adalah baiklah dengan Tuhannya, baiklah dengan sesama dan lingkungannya, banyaklah menolong. Hanya itu aja. Orang yang istiqomah itu suara jantungnya seperti jarum jam. Tapi kalau orang banyak utang, itu kelihatan dari wajahnya, bibirnya kecil, dahinya mengkeret. Jadi kalau ada pasien saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bibirnya kecil, dahinya mengkeret, kakek utang. Kok ngerti Pak Agus? Lah bener tak enggak? Bener Pak Agus. Tapi aku turun Pak Agus, aku periksaan, cek mantep Pak Agus. Ya, tak periksa. Suara jantung orang yang banyak utang, bibirnya kecil, dahinya mengkeret. Orang bibirnya kecil kan mesti mengeluh terus. Ada apa Bu? Loh, lain sama hijab bersih Sidoarjo, bibirnya lebar. Gimana Bu kabarnya? Jadi bibir yang lebar itu menunjukkan bersyukur. Makanya ya, kalau naik pesawat Garuda, pramugari itu kalau pelayanan mesti nyambutnya gini. Gak ada, saya masuk para Garuda terus pramugarinya gini. Ini nggak ada. Nah, semua mesti senyum, ya, menandakan bahwa dia menyambut dengan senang hati. Ya, jadi nomor satu yang sulit untuk diri saya, ya, satu adalah introspeksi diri, muhasabah. In asantum asantum li anfusikum, wa in asantum falah. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu sendiri. Jadi ada orang yang nggak enak hidupnya, nggak susah, masih susah, nggak bahagia, nggak usah nyalakan siapa-siapa. Dia introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Change. Kartini Indonesia, Kartini Hijabers harus mau change. Mindsetnya harus berubah. Bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada komunitas, pada masyarakat, pada bangsa dan negara, pada tetangga sekitar saya. Kedua, sikapnya harus dirubah. Tidak membenci tapi memuji, tidak mengejek tapi mengajak, tidak memukul tapi merangkul, tidak menghujat tapi mendekat, tidak destruktif tapi inovatif, tidak membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Yang ketiga, change-nya adalah action positif seperti sore hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau orang istiqomah, happy hidupnya, itu suara jantungnya deg, 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 deg. Tapi kalau orang banyak utang, tempelkan deg langsung deg. Ini orang galau, ya. Tapi sekarang mulai banyak suara jantung yang namanya bradikardi, aritmia, deg, deg, hilang, deg, deg, hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Deg, deg, hilang, deg, deg, hilang, deg, deg, ketemuan langsung mati dia, ya. Manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya.
Makanya kita menghadapi seseorang, kita sudah pernah menyikapi dengan cara yang seperti itu. Ya. Berubah, tapi balik lagi nih. Habis itu balik lagi kan, terus kita pingin nih cari cara yang lain ya, cari cara yang baru gitu. Gimana deh seperti itu? Yang sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Terima dong pendapat orang lain. Jangan pendapat kita suruh terima orang lain, tapi pendapat orang lain tidak mau diterima, itu gak fair. Tepuk tangan untuk Mbak Tati. Yes, luar biasa. Dan Silakan. Masih ada sedikit lagi. lagi. Ya. Berarti intinya kita harus konsisten dengan ini ya. Terus. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Kalau itu berhasil, wow, pahalanya luar biasa. Tidak boleh mencoba cara lain yang Jangan. mungkin lebih Ya, efektif. iya. Tidak boleh ya. Oke, terima kasih. Tambahin berdoa Oh iya. supaya Allah memberikan hidayah. Konsisten. Lain kali makanya sederhana saja supaya tidak memancing ya. Tidak memancing orang itu bisa iri dengki dengan kita. Justru sebetulnya yang bagus itu begini. Kalau kita misalkan punya hijab yang bagus, ada temannya, ayo kumpul-kumpul loh, ikut kita. Aku nggak punya hijab, Allah punya anku ini aja pakaian juga. Aku punya 4, kamu pakai 2, aku 2. Ini yang bagus. Ya, yang bagus begitu. Jangan malah besok beli hijab lagi, ya. Itu manas-manasi namanya. Ya. Jadi nomor 1 kalau kita pengen enak itu akhlak yang mulia. Orang yang pandai aja dia harus lebih wise, bijaksana, bisa menerima pendapat orang lain. Kadang-kadang sekolahnya tinggi, dia doktor, tapi ada ide gitu malah nggak bisa, salah kamu, nggak level. Itu sombong, ya. Tak cepret lambemu itu nggak level ya. Makanya begini itu gampang, tapi begini itu yang sulit. Mensejajarkan dengan lawan bicaranya itu berat. Ya. Menyamakan level. Komunikasi efektif adalah menyamakan level. Makanya kita jangan lihat atas terus, lihat bawah. Tapi kalau ilmunya, agamanya lihat yang atas. Aduh itu tekun, puasa Senin Kamis, ngajinya bagus, aku apa bisa ya seperti itu. Tapi kalau pakaian, kekayaan, titipan, ya. Makanya saudara, ibu-ibu kalau meskipun hutangnya banyak, nggak usah jalannya miring berat. Wong hidup itu titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, dia introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Ya. The power of speaking, the power of feeling, the power of thinking, itu belum keluar semuanya. Kekuatan itu, kekuatan dari dalam, buatannya Tuhan tidak pernah keluar. Ya, itu kekuatan yang luar biasa. Makanya small mind, discuss people, pikiran picik membicarakan orang lain. Kok banyak orang yang senang membicarakan orang lain. Average mind discuss event, pikiran biasa, selain kumpul-kumpul kita membicarakan tetangga kita, saudara kita, anak kita yang barangkali mau melanjutkan pendidikan lebih tinggi, tidak ada biaya, itu kita bisa. Tapi saya harapkan Hijabers Sidoarjo ini great mind, discuss idea. Bagaimana Hijabers ini lebih kompak, komunitasnya, anggotanya lebih banyak, dan lebih kreatif, inovatif. Ya, gitu. Itu intinya begitu. Ya. Ayo tanya. Ya, silakan. Silakan. Mbak, sama Hijabers. Operasi. Oke, ayo Pak operasi. Aku tunggu di kamar operasi. Enggak bagus, aku takut Pak. Aku cari alternatif. Apa alternatifnya? Sedekah. Seminggu berikutnya, Pak, ayo operasi ayo. Daripada tidak bisa kerja, nanti tidak bisa menilai, kan sakit. Enggak bagus, penyakitku sudah hilang. Kenapa? Nah itu Pak Agus tadi bilang, sedekah. Aku manggil anak yatim piatu habis 4 juta. Maka sarafnya dikembalikan sama Allah. As-sedekah taf'ul bala. Sedekah menjauhkan jadi bala. Jangan eman dengan sedekah. Penyakit kanker banyak yang sembuh. Relawan saya ada tumor di sini. Saya sodorkan kepada teman-teman ortopedi. Coba dilihat, ada tumornya Pak. Terus bagaimana? MRI. Wah, tidak punya duit. Dia setiap kali ke rumah saya kesakitan. Ya Bapak Agus, Mas, gak usah sedekah. Dia laksanakan. Sekarang ini tidak pernah nyeri dan dia sukses jualan ayam goreng sampai detik ini.
Jangan ngeremehkan sedekah, jangan ngeremehkan istighfar, itu dahsyat semuanya. Makanya mulut ini jangan sampai berhenti. Ini besok ditanyakan, untuk apa mulutmu? Untuk berdoa ya Allah, untuk mohon ampun kepadamu, untuk berkata yang baik, untuk memuji teman saya, bukan menjelekkan teman saya. Ya, tangannya ditanyakan, untuk apa tanganmu? Untuk berzikir, untuk berdoa ya, untuk saya dokter, untuk nyuntik ya, untuk meriksa pasien. Kalau ada guru untuk ngajar, tanyakan. Untuk apa tanganmu? Untuk merekes lambene bojomu. Ngomong ini. Hati, hanya untuk nyayang. Nyubit anaknya, ngomong ini. Untuk apa? Nyubit anak saya. Makanya anak itu disayang, jangan dicubit. Makanya kalau ada ibu yang marah-marah sama anaknya, jangan anaknya yang diperiksakan, ibunya yang bawa ke dokter. Itu gangguan jiwa ya. Marah sama, mohon maaf ya, Jabar sini mungkin sholatnya bagus, ngajinya bagus, ya ada komunitas karena waktunya banyak ya. Wakiyah hafal, Yasin hafal, Muluk hafal, Ar-Rahman hafal. Suaminya ini kerja cari duit, dia fokus mencari nafkah. Suami mencari nafkah, pulang sampai rumah, itu dosanya langsung diampuni sama Allah. Makanya sering bapak, suami datang cium tangannya, sambut. Kadang-kadang suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nyambut itu tidak sisiran, pakai daster, telungulan, gak tahu diubah, sumpek buri. Sopo itu? Oh, ayah-ayah arek, jarno ben boleh-boleh BD itu. Tidak bisa. Kalau ada suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ayah arek, pakai baju yang cantik ini. Ini untuk suami. Berdiri di pintu. Begitu suami datang, ayah. Gandeng. Ini istri soleha. Gandeng, tasnya dibawa, digandeng, didudukkan. Tali sepatu dilepas. Baru sae rogon. Ya. Memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Ya. Itu. Jadi surganya ibu ada di suami. Ibu ngajinya oke, suaminya sholatnya bolong-bolong karena kerja keras. Seperti sekarang kan sulit, kerja keras. Nanggapinya keliru. Ya, mama ini loh, ngaji seminggu 7 kali, surat Yasin hafal semua hafal. Ayah ini sholatnya bolong-bolong, kadang diropel. Ayo ayah sekarang makmum, ganti aku yang imam aja. Ngangguran. Ini namanya kebablasan. Bagaimanapun suami ini sebagai pimpinan rumah tangga, ini yang membawa kita nanti ke surga. Sebagai istri yang soleha, di Jabar harus istri yang soleha, bukan hanya tampil hebat gitu. No, perilakunya harus, akhlaknya harus mulia. Ayah imamiyah, imam tak sama anak-anak di belakang makmum. Padahal sisi agamanya, spiritualnya lebih bagus imamnya, tapi dia tidak memunculkan, dia terus mengangkat suaminya. Ayah imamnya, imam tak di belakang. Lah ayahnya ini nggak bisa ngaji, nggak pernah ke masjid. Ya harus nekat aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hafalnya mek kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lah bolak-balik kul. Lah seminggu mimpin, anaknya ngomong, "Mam, ayah itu mimpin sholat seminggu ini kok kalkul loh." Tidak apa-apa Le, tidak apa-apa nak, itu tetap ayah kita, pemimpin rumah tangga. Setuju? Tepuk tangan untuk kita semua. Harus bisa jadi gitu. Saya kemarin ya dampingi seorang ibu 90 tahun baca Al-Quran tanpa kacamata. Saya kan di bagian penyakit yang kronis ya, sakaratul maut. Ibu ini mau meninggal, itu yang disebutkan ayat yang dirindukan oleh surga. Ya ayat wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kok baca ini terus ibu ini? Berarti ibu ini hafal Al-Quran. Hebat. Saya ingin tahu
mudanya bagaimana? Apa dia masuk komunitas di Jabers apa enggak? Saya pengen tahu. Kan di Jabers itu bagus ya bacaan Al-Qur'annya. Ternyata mudanya itu suami istri sudah pensiun, dia selalu sholat berjamaah. Suaminya itu nunggu adzan ya, sambil zikir. Istrinya ini jualan pelacang, dibuatkan toko kecil-kecilan. Dia suka bungkusi permen, kerupuk, dan pelanggannya itu banyak anak-anak. Dia senang anak-anak kecil. Suatu saat dia duduk di kursi kecil gitu sambil bungkusi. Suatu saat dipanggil sama suaminya, "Dek," panggil istrinya, "Dek." Suaminya yang manggil langsung ditaruh. Dia datang, "Iya mas, ambil wudhu, sholat jamaah, siap." Jadi suami manggil itu semua langsung ditaruh, plek, datang dengan baik, dengan sopan, nunggu perintah. Perintahnya bagus, suruh ngambil wudhu karena sholatnya selalu berjamaah, dilaksanakan dengan ikhlas. Persis seperti di Jabers Sidoarjo ini. Persis, tepuk tangan untuk kita. Langsung bapaknya ini berdiri. "Hei anak-anakku, sini kumpul. Contoh ibumu ini. Ibumu inilah calon-calon penghuni surga." Wanita itu terkena penyakit autoimun. Autoimun itu apa sih, Dok? Ada yang bilang autoimun itu seperti lupus, ada juga yang bilang itu seperti hipertiroid atau hipotiroid. Betul. Ini pertanyaan yang bagus. Saya kehilangan sahabat saya meninggal gara-gara tidak diketahui penyakitnya, tapi sarafnya lumpuh semua. Dokter spesialis penyakit dalam. Autoimun. Itu daya tahan tubuhnya menurun. Ingat, orang mikir itu energinya 5 kali lipat daripada orang yang keluar keringat. Misalnya tukang mecahi batu, yes, keringatnya banyak, itu hanya 100 kalori. Tapi kalau mikir ibunya sakit, mikir anaknya nggak pulang-pulang, anaknya nakal, kena narkoba, punya karyawan nggak betul, itu 500 kalori. Pelan-pelan daya tahan tubuhnya menurun. Pertama sulit jalan, ya, depresi karena otaknya mulai mengkeret. Sel itu bulat. Begitu dia kesedot, mikir itu mulai cemet sampai gepeng. Brain atrofi, ya, termasuk saraf yang lainnya, tidak bisa jalan, ya, lama-lama terus, akhirnya lumpuh, meninggal. Autoimun, lupus itu autoimun, makanya dia harus happy. Makanya boleh mikir tapi jangan kepikiran. Jelas ya, tim. Jangan sekali-sekali menganggap orang lain, suaminya, istrinya, anaknya itu tidak punya sesuatu yang baik. Jangan coba-coba. Kita itu belum tentu lebih baik dari tukang gojek yang ada di depan situ. Dari apanya? Takutnya kepada Tuhan. Indonesia sekarang takutnya tidak sama Tuhan, sama KPK. Kedua sama BPK. Yang lebih parah takut sama PKK dan Dharma Wanita, ya. Tambah teman. Ibu jangan merasa sukses, jangan merasa hebat kalau bisa mengendalikan suaminya. Makin jauh dari surga. Ingat pesan saya. Sekarang bagaimana kalau merubah? Suaminya tidak, "Pak, ada masalah ini." Dia ngomong, jangan dipotong, biarkan dia ngomong. Nek bagus pujian, cocok ya. Jadi kalau
pengen enak itu cuma gini tak. Yes, oke, mantap, sip, setuju. Ayo. Ayo Mas Joko, yang lain mana? Ya udah puas. Autoimun sudah jelas ya. Udah jelas ya. Yang verbalnya menurun, bukan hanya lupus saja, banyak. Bahkan pengusaha yang meninggal itu belum diketahui penyakit. Tapi syaratnya apa? Ternyata selidik punya selidik, ternyata orang tuanya sakit, lumpuh, istrinya masuk ICU, mohon maaf anaknya cerai. Sehingga dia beban dia berat. Dipikir sendiri, dia tidak cerita dengan saya, tidak ada. Luar biasa. Mari, jangan merasa dirinya bisa menyelesaikan masalah sendiri. No way. Sekali lagi, no way. Ya, kita harus bersama-sama, saling mendukung, saling menolong. Karena Rasulullah gini, siapa yang suka menolong kesulitan orang lain, pasti Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai di akhirat. Orang hidup pasti ada masalah ya, betul ya. Tapi kalau kita menolong orang lain, masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mam Yeti dari HMC Sidoarjo. Mam Yeti, oke. Yang ingin saya tanyakan dok, bagaimana menyikapi suami yang mendidik anak kurang baik? Maksud saya gini, suami saya kan TNI, jadi dia keras dan bagaimana lah, TNI itu bagaimana ya? Jadi nggak sesuai dengan saya gitu loh. Saya takutnya nanti efeknya ke belakang untuk anak saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan yang bagus. KDRT psikologis itu jauh lebih berat daripada KDRT fisik. Mendidik anak itu tugasnya ibu ya. Tolong ibu yang lebih proaktif kepada suami. Maklum itu karakter ABRI itu selalu. Tapi juga banyak ABRI yang lunak ya Pak. Pak jangan gitu Pak, kasihan anaknya tegang, stres dia. Itu sangat berat dampaknya sampai besarnya itu. Sekali lagi tadi saya ngomong, jangan membenci tapi memuji. Nah, mama bangga dengan kamu. Belajarmu tanpa disuruh, subuhmu tepat waktu. Puji. Ingatkan, jangan membenci tapi memuji. Jangan mengejek kepada anak. Anak yang nakal itu calon-calon orang sukses loh. Jangan dikira loh, anak-anak yang nakal kenapa? Dia bisa berekspresi. Tugasnya orang tua itu mengarahkan, membimbing. Kalau dia belok, luruskan lagi. Kalau belok, luruskan lagi. Yang lebih penting mendoakan supaya Tuhan juga ikut menjaga. Pola pikir. Kedua adalah pola makan. Boleh makan, nggak ada larangan, asal jangan berlebihan. Dan itu aja. Ketiga adalah pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Nek bisa ya jangan ngerokok, jangan suka melekan ya. Ada 70 tahun masih senengannya digerdu kalambol ya, main teplek. Nah, itu pola hidupnya tidak bagus ya. Kalau 70 tahun ya ke masjid, sholat jamaah gitu ya. Jadi pola pikir, pola makan, pola hidup. Yang meningkat sekarang pakaian pola. Nah itu meningkat ya. Pakaian pola itu ya. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Ya. Oke, satu saja. Satu. Ada yang mau bertanya? Ini. Oke, nah. Bagaimana tips menguruskan berat badan? Ya, betul banget. Kita sudah ditebak. Miss Eman ini ya. Tahu aja sih dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mam Yeti dari HMC Sidoarjo. Mam Yeti. Oke. Yang ingin saya tanyakan dok, bagaimana menyikapi suami yang mendidik anak kurang baik? Maksud saya ini, suami saya kan TNI, jadi dia keras dan bagaimana lah, TNI itu bagaimana ya? Jadi nggak sesuai dengan saya gitu loh. Nah, saya takutnya nanti efeknya ke belakang untuk anak saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan yang bagus. KDRT psikologis itu jauh lebih berat daripada KDRT fisik. Mendidik anak itu tugasnya ibu ya. Tolong ibu yang lebih proaktif kepada suami. Maklum itu karakter ABRI itu selalu. Tapi juga banyak ABRI yang lunak ya Pak. Pak jangan gitu Pak, kasihan anaknya tegang, stres dia.
itu sangat berat dampaknya sampai besarnya itu. Sekali lagi tadi saya ngomong, jangan membenci tapi memuji. Nah, mama bangga dengan kamu, belajarmu tanpa disuruh, subuhmu tepat waktu. Puji. Ingatkan, jangan membenci tapi memuji. Jangan mengejek kepada anak. Anak yang nakal itu calon-calon orang sukses loh. Jangan dikira loh. Anak-anak yang nakal kenapa? Dia bisa berekspresi. Tugasnya orang tua itu mengarahkan, membimbing. Kalau dia belok, luruskan lagi. Kalau belok, luruskan lagi. Yang lebih penting mendoakan supaya Tuhan juga ikut menjaga. Ojo dibentak aja nggak boleh, ya harus percaya. Ngomong yang jelek, kamu bodoh, kamu nakal, ini laknat doa. Itu ya kalau naik ke langit, langitnya langsung tertutup omongan jelek, terus balik lagi. Itu yang baik. Makanya kadang-kadang orang bicara tidak bagus, itu kena dirinya sendiri. Ini good speaking, bicara yang bagus, ya. Tapi ibu jangan nyalahkan suaminya, beri masukan. Nah, kak, apa ya, jangan gitu ya, kasihan ya anaknya ya, dia stres, ya, kasihan. Biar mama aja yang bilangi apa inginnya bagaimana. Semua anak itu naik turun loh. Saya sekarang banyak pasien itu kelas 3 SMA tidak mau sekolah, semester 5 tidak mau sekolah. Anak itu biar senangannya dia biar. Ada ibu ini ya cerita, seorang ibu egois. Aku pengen ya anakku jadi dokter, itu pengen aku apa gitu rasanya. Anak ini pinter, tapi tidak senang dokter. Tapi ibunya bolak-balik, gimana ya aku pengen. Akhirnya ibunya, anaknya takut, ya. Kata Allah aku ridho kalau ibuku ridho, ya itu. Anak itu tahu agama, jadi dia takut, dia masuk ke dokteran. Dia pinter, dia lulus. Setelah lulus madep ke ibunya, "Mah, aku sudah wisuda, ini ijazahnya, ini stetoskopnya, mama yang praktekkan." Jangan begitu ya, anak saya aja 3, tidak ada yang di kedokteran, tidak ada. Anak saya dosen IT, ya. Yang kedua chef, malah chef. Yang IT chef yang kedua. Saya tanya, kenapa kamu pengen chef? Jadi lulus IT, aku sekolahkan lagi. Sekolah apa? Chef. Loh, kok chef? Lah kamu pengen apa? Aku pengen punya restoran halal. Wah, bagus. Ternyata punya anak chef. Waduh, luar biasa. Rumahnya bersih. Jadi segoreng mambu itu goreng kabel. Waduh. Pagi itu bangun tidur, Pak, ijipono Pak, ijipono Pak. Pak, ijipono Pak, ijipono. Pak, ijipono Pak. Yang ketiga saintek. Gak ada. Harus dengan hati, dengan passion. Boleh mengarahkan, tapi jangan memaksa. Harus dengan hati. Ya, ini tolong suaminya suruh baca buku saya, ya, The Power of Personality. Pengen jadi orang-orang yang hebat, ya. Kok saya harus minta sama ini calon orang hebat, ya, kayak ibunya, ya. Nah, ibunya tak kasih resep untuk menguruskan badannya, mau ya? Ya. Gak sulit. Orang gemuk satu faktor genetik itu kuat sekali. Yang kedua adalah biasanya ngemil, bukan makan nggak suka, tapi suka ngemil. Ini justru berbahaya, bolak-balik, ya. Makanya orang gemuk itu biasanya mulutnya lebar. Ya, jadi, resepnya untuk menurunkan berat badan, jangan sekali-sekali minum air es. Air es itu langsung masuk jaringan. Lebih baik air hangat. Kalau hangat mesti berkeringat. Nah, kalau berkeringat itu membakar lemak yang paling natural. Air putih hangat atau olahraga jalan kaki itu berkeringat, ya. Makanya olahraga itu teratur, terukur sesuai umur. Ada pasien saya 70 tahun, bagus saya boleh olahraga. Bagus Pak, jantungnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil. Bapak pilih apa Pak? Futsal. Betul sekali. Ya, itu tidak sesuai, ya. Jadi minum air putih hangat, ya. Makan separuh dari porsi sebelumnya. Kalau sebelumnya agak munjung, maka dia harus peres. Kalau dia peres, maka dia harus separuh. Yang kedua, tambahi dengan jalan kaki. Ya, itu.
Nanti kalau itu dilakukan, maka 2 minggu turunnya sekitar 3 kilo. Tapi tidak mengganggu tubuh. Jangan pakai pil. Pil yang menurunkan berat badan itu ngantuknya di liver. Ya, cukup olahraga. Ya, jangan. Jamu Jawa boleh, tapi jangan berlebihan. Jamu apa? Kapsul jamu, apa isinya? Nah, ini kadang-kadang tidak tahu isinya, tidak tahu dosisnya. Hati-hati kalau berlebihan kena ginjalnya. Tapi kalau jamu Jawa, yang bagus itu ya temulawak, ya kunir putih, itu masih umum. Tapi kalau yang tidak jelas ini untuk apa, efek sampingnya, penelitiannya tidak ada. Pengennya kurus malah ginjalnya sakit, wah tambah repot. Menyelesaikan masalah dengan nambah masalah, itu kan berat ya. Nah, hati-hati, jangan. Lebih baik yang natural aja. Puasa, puasa ini bagus ya. Puasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan itu berat badannya kalau sukses dia turunnya 3-5 kilo. Berarti dia Ramadannya sukses. Ada orang puasa Ramadan setelah Ramadan malah naik 10 kilo, itu nggak sukses ya. Hai mobil manis, biarkanlah mimpi bergerak menurut Tuhan menjauh hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak coba-cobalah tinggalkan segala anganmu. Suatu hari tanpa sengaja asing hatinya yang pernah terluka kembali beranciklah, hati kembali terbuka. Ya, dijabat Mam Sudarjo, selalu sehat, kompak, spektakuler. Sekian